Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Gimana puasanya? Lancar nggak? Saya harap puasanya lancar dan tetap semangat menjalani hari. Kembali lagi bersama saya Nur Abdillah Setiadi dalam channel Nur Abdillah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya berbagi. Di era modern ini banyak sekali generasi milenial yang lebih suka menerima daripada berbagi. Menerima gaji, menerima THR, menerima tunjangan, bahkan menerima pujian. Itu sangat digandrungi di zaman sekarang. Tapi banyak dari kalian yang enggan untuk berbagi. Bahkan berbagi itu konteksnya tuh luas banget. Ada berbagi ilmu, berbagi harta benda, uang, dan berbagi senyuman. Yang pertama, berbagi harta benda. Harta yang kita miliki sepenuhnya itu bukan punya kita, tapi milik Tuhan yang kuasa. Harta yang kita miliki itu sepenuhnya adalah titipan. Dan titipan suatu saat akan diambil. Lah, tinggal kita mau memilih yang mana. Diambil secara sukarela, memberikan secara sukarela, atau diambil secara paksa. Contoh memberikan harta benda yang kita miliki secara sukarela melalui sedekah, zakat, infak, hibah, dan lain sebagainya. Laktir teman sekontrakan atau satu kos untuk makan itu sudah termasuk berbagi dan bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Itu berbagi secara sukarela, harta secara sukarela. Kalau kita tidak mau mengeluarkan harta secara sukarela, maka harta yang kita miliki akan diambil secara paksa. Dengan cara apa? Dengan cara sakit. Karena ketika kita sakit, mau tidak mau, kita akan mengeluarkan uang untuk biaya berobat. Selain sakit, dengan cara yang naudzubillah kita tidak sangka dan kita tidak inginkan. Contohnya kemalingan, rumah kebakaran, itu secara tidak langsung kita dipaksa untuk mengeluarkan harta benda yang kita miliki secara paksa oleh yang kuasa. Tinggal kalian mau pilih berbagi harta secara sukarela ataupun dipaksa. Nah, itu kembali kepada diri kalian. Yang saya pesankan kepada teman-teman semua, jangan pelit-pelit lah. Lagian sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan dan sebagian rezeki yang kita miliki, sebagiannya lagi itu milik orang lain. Itu berbagi harta ya. Sekarang yang kedua, berbagi ilmu. Apabila saya memiliki satu cangkir kopi dan kamu memiliki satu cangkir kopi, saya mencicipi punya kamu, kamu mencicipi punya saya. Maka masing-masing dari kita tetap memiliki satu cangkir kopi. Tapi ketika saya memiliki sebuah ilmu dan kamu memiliki sebuah ilmu, lalu kita berbagi saling tukar ilmu, maka kamu akan memiliki dua ilmu dan saya juga akan memiliki dua ilmu. Dan itu adalah nilai plus ketika kita berbagi ilmu. Bukan karena kita berbagi tapi ilmu yang kita miliki berkurang, justru malah bertambah. Keren kan? Itu berbagi ilmu. Yang ketiga adalah berbagi senyuman. Ketika kita tidak memiliki harta benda atau kurang, terus kita ilmunya juga pas-pasan, kita bisa dong tetap berbagi dengan cara berbagi senyuman. Ya bayangkanlah kalau ketemu seseorang di jalan terus mukanya cemberut,
pasti orang yang ketemu pun akan malas lah ya. Makanya walaupun kita tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, tapi setidaknya kita bisa berbagi. Dan berbagi senyuman itu nggak perlu modal apa-apa loh. Nah, di samping semua itu, saya juga punya kisah nih. Kisah yang menggambarkan betapa seseorang itu lebih senang untuk menerima daripada berbagi. Di zaman dahulu ada seseorang pejabat yang suka korupsi, suka suap. Korupsi dan suap itu kan secara tidak langsung mengambil. Pejabat tersebut hidup di masa Nasruddin Hoja. Jadi ceritanya gini, suatu ketika pejabat itu tuh lewat dan gak sengaja dia tuh tergelincir dan masuk ke dalam jurang. Lah, untungnya ketika dia masuk jurang, dia masih sempat pegangan ke tebing. Ada seorang yang melihatnya. Kemudian dia bilang, "Tuan, tunggu di situ. Biarkan saya mencari pertolongan." Setelah dia minta tolong, tolong, tolong. Akhirnya datanglah Nasruddin Hoja. Lah, orang tadi yang minta tolong, akhirnya karena kasihan kepada pejabat yang sudah lama menunggu di tepi tebing, berkata, "Wahai Tuan, berikanlah tanganmu." Si pejabat gak mau memberikan tangannya. Akhirnya Nasruddin dengan bijaksana bilang, "Caramu salah, biar aku saja." "Wahai Tuan, ambil tanganku." Ketika Nasruddin bilang gitu, dia mengulurkan tangannya, "Tuan, ambil tanganku." Baru si pejabat mau mengulurkan tangannya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah banyak orang di era modern ini yang mau ditolong oleh orang lain dengan niatan baik ketika dia tersesat dan harus berkorban, nggak mau. Seperti pejabat tadi, dia mau ditolong. Tidak modal cuman memberikan tangan saja, tapi dia tidak mau. Tapi ketika dia suruh mengambil tangannya Nasruddin, dia mau. Aneh sekali bukan? Lah, makanya saya menegaskan ke teman-teman semua supaya senantiasa berbagi. Karena berbagi itu amat penting bagi kita semua. Bahkan berbagi itu bisa memberikan kegembiraan tersendiri yang tidak didapatkan dengan cara-cara yang lainnya. Oke? Begitu ya teman-teman, intinya sebagai makhluk hidup di dunia ini kita harus senantiasa berbagi dengan sesama. Jangan pelit-pelit lah, namanya hidup kok pelit-pelit banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.